Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu warga Desa Banjarsari, Kecamatan Warugunung. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang berjudul Edukasi Penerapan K3 dan Pengolahan Limbah pada Proses Pembuatan Sabun. Di sini saya izin memperkenalkan diri saya sendiri. Saya Zidan Bagas sebagai ketua kelompok. Yang selanjutnya pemateri 1 sebagai bintang. Selanjutnya lagi pemateri 2 ada Okta. Selanjutnya pemateri 3 ada Adit. Terakhir penyuluhan ada Alif. Ya, langsung aja ibu-ibu dimulai dari presentasinya dari pemateri 1. PKM kelompok Lantai 4. kamera. Guys, bawa apa itu? Jauh gak sih? Bawa apa tuh, Bang? Bawa apa tuh, Mang? Setengah jam. Hiduplah Indonesia. Pengibaran bendera Indonesia. Yuk. Lantai kamera belum tuh? Lantai kamera. Emang udah pada datang nih orang-orang? Belum ngambil. Guys, hai, sponsor Bapak. Oke, terima kasih, Okta. Terus itu. Ya. Masih ada lagi ya? Halo, aku Wah. introvert. Ya udah nggak usah nengok kamera kalau introvert. Bilang dong kalau mau masuk kamera. Minggu-minggu. Goblok. Yang nanti banyak disampaikan oleh mahasiswa bahwa salam semoga Nabi bisa Muhammad. Saya selaku kepala desa apresiasi Pak menerima dengan baik ya, karena mahasiswa itu kan berkumpul dengan perguruan tinggi ya. Ada ya, artinya memang di kami di desa ini kan banyak program-program yang harus diselesaikan ya, baik itu lingkungan ataupun ya, sosial dan lain-lain. Ini mungkin salah satunya wahab dari jurusan teknik industri ini ya. Jadi boleh nggak yang device-nya masuk ke dalam dari dalam? limbah dan pembuatan sabun. Mudah-mudahan ini bisa berguna bermanfaat bagi masyarakat kami ya. Aku nggak bisa ngarek yang usaha sebenarnya kan dibantu mahasiswa. Jadi kayak yang sabun. Jadi ulah beli sabun daya ini ya. Sabun produk ibu gitu ya. Jadi ibu ikuti ya, ilmunya ambil. Tadi ada kalau K3 mungkin nantinya para pekerja pembuatannya, jadi harus ada sarung tangan, harus ada pengaman, plastik ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa berguna bagi kita ya. Jadi uang beli sabun daya, sabun apa? Rinso ya. Kalau produk Banjarsari gitu ya, santai ya. Emang ya bukan ya, santai ya. Ya artinya mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti mahasiswa ini berguna bagi masyarakat kami ya, terutama di kampung Telesir ya. Jadi, terima kasih.
sudah berkunjung ke sini. Mudah-mudahan ada hikmahnya, bermanfaat. Amin. Dan juga ini semester 5 ya. Semester 5 masih jauh, belum apa sih itu namanya kalau skripsi. 3 semester. Kebetulan saya juga dulunya cuma saya keguruan dulu ya. Keguruan kecelakaan jadi kepala desa. Harusnya keguruan jadi guru ya, keguruan ya. Lulus S1 jadi kepala desa, kecelakaan. Jadi tidak ada basic politik, masuk politik gitu ya. Tapi mahasiswa itu harus siap sekarang ya. Kenapa? Kita harus baca bahwa kondisi kita itu kalau mau masuk ASN aja berapa sih jumlah rekrutmen ASN? Paling satu provinsi ada 2000. Sekarang sudah P3K. Jadi harus siap. Tidak jadi ini harus siap jadi begini. Jadi pengusaha, jadi politisi, jadi ini harus siap. Harus serba bisa ya. Jadi kalau tidak bekerja di sini harus siap di sini. Karena kalau lihat tantangan kita berat sekarang. Penyerapan tenaga kerja itu ya. Makanya saya senang kemarin dengar ada mahasiswa mau demo Wapres. Penerapan tenaga kerja 19 juta itu belum realisasi ya. Jadi ini ya mudah-mudahan dengan sabun aja kita bisa hidup ya. Kalau produksinya sudah banyak. Jadi mahasiswa kudu bisa sadar lah. Kalau tidak di sini harus bisa di sini. Ya. Kayak saya aja ya keguruan. Jumlah tes CPNS di Kabupaten Lebak paling 500. Sementara universitas yang mencetak sarjana itu ribuan. Berarti satu harus berbanding berapa bertarung ya? Jadi nggak kayak saya jadi PNS, nggak kayak saya bisa. Jadi kepala desa gitu ya. Jadi itu mungkin tidak panjang lebar, maklum ya. Karena kita belum baca ya Bu. Saya memudah ibadah ya, bisa lama-lama. Tapi intinya saya sangat mendukung, berterima kasih kepada Universitas Pamulang yang sudah bisa bekerjasama di desa ini. Mungkin banyak yang jadi kerjasama ya. Karena kan berhubungan dengan masyarakat itu banyak persoalan-persoalan yang harus didorong oleh kampus gitu ya, dikerjasamakan. Pelayanan publik, teknologi, sekarang ini kan butuh teknologi yang canggih ya. Itu saja, mohon maaf apabila kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak. Menghindari menghirup udara bau-bauan dari bahan kimia yang akan kita gunakan nantinya. Lalu ada kacamata untuk perlindungan mata dari percikan yang mungkin terjadi pada saat pembuatan atau pencampuran sabun. Setelah itu ada sarung tangan latex seperti yang tadi saya bilang, saat kita kan bolos-bolos itu. Jadi saya kalau iritasi ada safety berupa, lalu ada apron atau terbiasa pakai solvent. Ya dia bajunya kotor. Oke, di materi ini saya izin untuk kasih contoh mungkin pelajaran gimana cara menggunakan pelindung di sana. Nanti di penghujung acara kita ada proses pembuatan dan dari kelompok satu juga akan meminta perwakilan dari partisipan untuk berpartisipasi membuat sabun. Edukasi dan bahkan saat kecelakaan kecil karena juga pakai alat pelindung. Nah selain soal sesama kerja, ini juga harus mikirin soal limbah. Sisa bahan dari proses produksi sabun kayak minyak, pewangi atau di sini saya akan membacakan latar belakang. Kalau kita lihat sekarang pembangunan dan kegiatan industri makin pesat ya, mulai dari industri besar sampai usaha kecil. Semuanya terus melindungi tangan kita dari bahan-bahan zat-zat kimia yang akan nanti kita gunakan. Bisa dikit dulu Mas Ali. Wah, bentar. Jangan lama-lama Mas, saya panas nih. Ibu juga panas kan? Ibu panas kan Bu? Salah maaf ya Bu, masih praktek. Besok ya dong kuncinya sih soalnya.
Gua videoin belum dipencet anjir. Gua videoin belum dipencet. Sebelum dari tadi. Tapi ada sih sebagian. Mas Rafa, nah, pokoknya ini ya Bu, nanti kurang lebihnya untuk melindungi, maaf ya Mas, saya pegang-pegang. Terus ini Mas Ali, itu ya, bener Bu, cowok nggak bisa Bu, nggak bisa lagi, dulu. Nah, ini tadi untuk pelindungan mata, Ibu. Nah, namanya seperti ini emang seperti paramedis Ibu, tapi buat melindungi kita dari percikan-percikan darah kimia, tampilannya seperti coba muter. Coba muter Mas Ali. Nah, tampilannya nanti akan seperti ini. Mungkin nanti kita butuh bantuan untuk proses pembuatan sabunnya, Ibu. Oke, tangannya dada dulu. Oke, Nah, oke, selanjutnya mungkin dari penerapan kaki ini dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke ibu-ibu. Kali ini ada pengelolaan limbah. Habis bikin sabun, limbahnya bingung nanti ya gimana caranya pengelolaan limbah. Di sini ada dua, limbah cair dan limbah padat. Limbah cair kimia yang berasal dari bahan seperti natrium hidroksida. Bangkunya ada nggak? Soda api, isinya Bangku. Pak, bangku Pak. Ada bangku si bapaknya? lalu limbah sendiri ada plastik, pewangi, limbah ini makanya ada pengelolaan limbah. Pengelolaan limbah sendiri mengacu pada konsep reduce, reuse, recycle. Coba next Bang. Next Bang. Konsep dasar R3. Reduce berarti mengurangi limbah yang dihasilkan sejak awal proses. Reuse berarti memanfaatkan kembali bahan atau wadah yang masih bisa digunakan tanpa melalui proses pengolahan dasar. Lalu recycle sendiri adalah mengelola kembali limbah menjadi bahan atau produk baru yang bernilai guna. Jenis limbah sisa bahan kimia bisa digunakan lagi sesuai takaran agar tidak ada sisa. Terus menggunakan kembali air hasil netralisasi untuk mencuci perawatan. Recycle atau mendaur ulang olah residu menjadi sabun cuci serbaguna. Jadi bisa buat mandi atau cuci piring ya Ibu. Botol plastik, cara mengolah limbah reduce atau mengurangi menggunakan kemasan isi ulang atau refill. Untuk reuse menggunakan kembali, jadikan badan cairan sebagai pot atau untuk bahan apa yang lain. Recycle sendiri daur ulang, lelehkan atau cetak ulang menjadi bahan produk baru. Manfaat ketiga itu sendiri. Manfaat penerapan ketiga mencegah kecelakaan kerja, melindungi kesehatan pekerja, meningkatkan produktivitas, meningkatkan efektivitas kerja, menciptakan budaya kerja aman. Manfaat penerapan K3 itu sendiri mengurangi volume limbah, menghemat biaya produksi, meningkatkan kesadaran lingkungan, menciptakan peluang ekonomi baru. Oke, kita
dari penghujung acara untuk kelompok saya. Jadi mohon bersabar, masih ada kelompok yang lainnya. Ibu kalau mau minum bisa minta ke kakak-kakak yang di depan, Bu. Nggak ganteng. Kalau cemilannya habis juga bisa. Oke. Mungkin kesimpulan yang bisa kita ambil dari proses pembuatan sabun, pemasaran sabun untuk UMKM ini hal kecil sebenarnya untuk K3 dan juga pengelolaan limbah. Tapi kalau misalkan kita bisa bikin jualan kita laris dan juga berbarengan dengan lingkungan yang bersih, lingkungan yang wangi, yang enak dipandangnya, itu bisa kita lakukan sekaligus. Seperti itu hal simpel yang mungkin bakal berhasil. Jadi saya minta agar dalam pembuatan sabun ini kita dapat mematuhi K3 dan dapat mengelola limbah dengan sebaik-baik mungkin. Dari kelompok saya cukup sekian. Mohon maaf jika waktunya terlalu lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.